welcome back. Welcome balik lagi ke sini. Yes. Dan pastinya ada bareng sama kita lagi. Masih ada sama kita lagi juga dong. Jangan bosan-bosan ya, gitu kan. No way, nggak mungkin dong. Nggak mungkin ya. Sama kita kan. gitu ya. Jadi GR. Gitu ya, iya, oke. Next kita nanti bahas kayak gini tuh kita harus bisa lepas masker ya Mbak Say. Oh iya dong. Mau kasih tahu ke kalian kalau misalnya suatu saat nanti kita lepas masker, kita pakai face shield gitu, kita udah di swab antigen gitu ya. Betul Terus habis sekali. itu Mbak Nana udah vaksin dong pasti. Iya dong, udah dong. Udah vaksin dong guys dong, gitu. ya kan? Jadi kita aman ya gitu. Yes. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir gitu. Kita udah membuktikan dengan Kita inilah selalu mematuhi protokol kesehatan. iyalah, karena kita sayang semuanya gitu loh, menjaga semuanya gitu loh, menjaga saya, menjaga kamu, kamu menjaga saya, ya kan? Harus kayak gitu. Oke deh. Ya, Let's do it. Sekarang kita mau ngobrolin tentang bisnis, guys. bisnis ya. Kita ngomongin bisnis. Kita Oke, bakal siap. ngasih tahu nih tentang bisnis-bisnis yang sekarang ini ya lagi beredar, apalagi dengan salah satu pengusaha yang ada di samping saya. Oh. Wih, udah cantik, pinter ya kan. Terus kalau nggak dibagiin rahasianya kayaknya nggak enak ya guys. Oke, siap banget. Udah deh, udah siap ya? Siap banget. Bocorin guys. rahasianya ya, Oh, mantap. buat pemirsa. Oh, boleh banget. Oke deh, kalau gitu kita mau ngobrol tentang usaha nih. Usaha By apalagi the di way, pandemi ini ya. Iyalah. By the way, oke. pas awal mula Mbak Meta ngejalanin suatu usaha itu gimana? Jadi, Apakah ada rintangannya atau kecil lah? Jadi pertama-tama nih aku nih mau kasih tahu dulu gitu. Kalau sementara gitu kan orang-orang sekarang berpendapat tentang sebuah usaha atau bisnis tuh dilihat dari kacamata yang kayak aku tuh nggak ada duit loh gitu, gitu kan. Betul. Sedangkan pada saat itu memang Pandemi gitu. bos. Nggak hanya pada saat Ya kan pandemi alasannya aja. gitu, pandemi, apalagi Biasanya awalnya gitu. Sebelum pandemi aja mereka bilang susah, nggak Susah. mungkin lah. Nggak ya, mungkin gitu. lah. Itu pasti duitnya, aduh harus enggak sih. Jadi dulu sekitar, jadi aku mulai usaha itu tahun 2015 Mbak Say. 2015 itu pada saat aku memutuskan benar-benar bahwa aku ini gak harus jadi gimana ya, wajib nggak kayak gini nih gitu, aku harus ada Punya terobosan. bukan sih, lebih ke kayak awalnya tuh lebih ke kayak aku pingin punya rekan teman-teman, punya komunitas aja sih gitu. Kalau kita punya usaha kan pasti banyak ketemu customer gitu. betul. Jadi awal mulanya karena memang aku pingin punya ini aja sih, teman-teman yang lebih ke datangnya dari usaha itu gitu. Jadi karena dulu usaha juga deket sama rumah gitu kan, biar kepantau juga kan rumah gitu. Itu cuma modal keyakinan Mbak Nana. Keyakinan ya. Keyakinan. Tetep ya satu. Keyakinan gitu. Karena pada dasarnya kalau sesuatu yang nggak diyakini terkadang memang membuahkan sesuatu yang apa ya, mustahil hasilnya. Karena apa? Nggak konsisten pasti. Betul. Gitu. Ada ide dikit, udahlah nggak jadi. Cuman gitu, nggak diterusin modalnya lah pengen gitu. doang. Iya, awalnya gitu Kagak kan jadi deh kalau ambisius gitu. gitu. Tapi tengah-tengah habis ada sesuatu yang udah capek, ngapain usaha gitu kan, Iya, kayaknya bener. mustahil deh. Sampai sekarang loh, aku nggak nyangka gitu bisa ada di titik sekarang. Aku sekarang udah punya, alhamdulillah ada 7 karyawan gitu, dan Alhamdulillah tuh sampai guys, sekarang ya kan? usaha yang nggak pakai hutang. Wih, Gitu. mantep banget. Bisa loh ya. Bisa banget pasti, karena pada saat itu aku Wah, ini pasti konsisten. bokapnya kaya nih, nggak mungkin. Iya, Nggak pasti mungkin. selalu Nggak seperti mungkin, itu. nggak Padahal mungkin, kan? boleh lah gitu, kita cross check gitu kan. Cross check banget ketika pas lagi dulu papa aku tuh nantang banget loh Mbak gitu. Yang kayak Nantang gimana gitu? nantang gitu, yang kayak ya cuma dikasih tahu mungkin yang kayak ya udahlah dia cuma buat sampingan aja gitu, maksudnya mungkin buat main-main aja teman itu gitu. Jadi di satu ketika pun aku dibenturkan sama itu tadi Mbak, antara disuruh jadi PNS sama aku sendiri kayak aku nggak mau nih, aku mau jadi pengusaha aja gitu, aku mau wira swasta gitu loh. Jadi sampai yang bener-bener Bapak gitu ngedukungnya PNS ya? ya gitu, yang kayak Ini ayo orang gitu. tua zaman dahulu kayak gitu memang ya. Jadi nggak ada yang namanya orang tua nih, ya udah kamu nih berapa puluh juta nih, 100 juta apa, kamu mau buang-buang mau jadi apa, enggak sih. Jadi orang tua aku dari kecil itu mengajarkan bahwa sesuatu yang harus kamu sesuatu yang menjadi pilihan kamu harus bisa mempertanggungjawabkan gitu. That's Jadi
pada saat itu aku udah bilang sama papa sama mama gitu bahwa aku udah gede gitu, aku udah punya pilihan sendiri, bahwa aku punya prinsip bahwa suatu saat aku bisa dan nanti bisa tunjungin ke papa gitu. Jadi bukti step by step gitu, sedikit-sedikit aku selalu perbarui ilmu Mbak Cai. Jadi aku selalu kursus apa yang menjadi kebutuhan sebuah salon estetik gitu. Jadi tiap ada apa yang baru aku berusaha, walaupun pada saat itu pernah ada yang kayak aku tuh inget banget gitu loh. Aku sampai naik kereta gitu mau ketinggalan gitu kan, aku lari-lari gitu karena pada saat itu mau beli mobil jangankan gitu, mau kursus aja udah yang hitung-hitung ini uangnya pas gak ya gitu kan, karena memang pada saat itu merintis dari bawah banget Mbak Sai, dari yang customer sedikit terus jadi temen-temennya dibawain, ibunya, kakaknya semuanya datang gitu. Jadi kita juga customer tuh bener-bener kayak itu datangnya dari orang-orang itu juga gitu loh, karena posisinya kan dulu di dalam ya gitu. Aku pernah banget ngedukung ya. Iya, orang tuh kayak mbak ada ini nggak ya Bu, ada treatment ini nggak, jadinya apa sih gitu yang baru, oh nanti aku browsing nih, oh iya ada baru, jadi aku nanti cari referensi. Nah oh di sini ada kursusnya, aku hitung duit lagi nih, cukup nggak ya, oh nih nabung lagi cukup nih gitu, nanti aku langsung investasikan itu tadi ke ilmu Say. Betul. Karena ilmu itu nggak akan pernah habis sampai kapanpun gitu loh. Setuju banget. Oke kan? Setuju banget. Kalau ilmu itu nggak akan habis, betul. Nggak akan pernah ada maksudnya sayang-sayang gitu, karena memang posisinya kalau memang ilmu tuh terkadang memang yang benar-benar betul ada ilmunya itu memang biasanya mahal loh gitu. Jadi kadang mahal banget ya harus gitu kursus gitu. Padahal itu sebanding banget kalau untuk kayak kita usaha tuh memang iya itu wajib kamu perbarui satu-satu nantinya gitu. Jadi step by step terus, uangnya diputer lagi, diputer gitu-gitu. Sampai sekarang pun sistemnya masih seperti itu Mbak Say. Jadi ada uang gitu, walaupun kita masih dalam sistem belajar ya gitu. Belajarnya tuh masih ke depan masih banyak plan lagi gitu, masih banyak sesuatu yang harus dikerjakan lagi. Tapi memang karena nggak punya waktu yang banyak, jadi sekarang aku tuh definisinya sekarang ini tuh kayak aku nggak punya waktu guys. 24 jam tuh kayak kurang buat aku. Sibuknya tuh kayak tanda petik gitu loh, karena aku harus gitu ya. Jadi dulu berarti kesimpulannya gini, jadi dia itu capek nyari ilmu, abis itu sekarang sibuk gitu ya. Iya benar itu sampai duit nyari dia sendiri gitu guys. Dan terkadang masih belum ininya, karena memang aku belum punya ini sih ya Say, tenaga yang lebih ya, karena aku nggak cuma ngurusin di bisnis gitu, aku di rumah juga ngurus anak juga gitu. Jadi ibu rumah tangga ya. Iya gitu, nggak bisa dihilangkan ya, karena posisinya kalau untuk kewajiban sih nggak bisa dihilangkan. Jadi tetap harus ada itu plot-plotnya. Nanti kalau anak-anak juga udah agak gede juga, nanti tetap mungkin lebih bisa. Keluarga ya. Pinginnya nanti ke depan masih banyak lah planningnya gitu. Kalau misalnya untuk buka usaha ini di misalnya kita mau buka cabang, itu udah ada plan sih ke depan gitu. Gitu. Jadi untuk teman-teman semuanya gitu, jadi jangan pernah takut untuk memulai, jangan pernah takut untuk kayak yakin bahwa kamu tuh bisa. Kalau usaha memang begitu Mbak Say, jadi ada naik turunnya, nggak bisa namanya naik tuh dari, kalau aku sendiri prinsipnya jadi gini, nggak pernah mulus terus ya. Iya, karena memang kayak usaha itu gitu ya. Ya kesulitan-kesulitan itu pasti ada gitu, walaupun kayak kita emang nggak bisa kayak harus dibatin ya gitu, kayak yang aduh aku kok kayak gini terus, padahal ketika kamu tuh nggak akan tahu kamu tuh mau berhasil di titik yang mana gitu loh. Terus maju aja, yakin gitu loh, walaupun itu kadang bikin kita yang kayak kayak yang dulunya slow tuh jadi kayak aduh kok mau berhenti atau jalan. Jangan pernah takut untuk itu gitu ya. Jadi ke depan nanti kamu harus bisa membuat sebuah stigma bahwa sesuatu yang harus dikejar itu saat ini satu langkah ke depan harus kamu jalani dulu. Jadi lakuin dulu ya. That's right guys. Oke. Jadi tahu ya sekarang ya kuncinya ya. Jadi kalau mau jadi orang sukses itu harus berusaha dulu. Dicobain dulu gitu. Jangan pernah takut. Jadi jangan pernah takut ya. Jangan pernah ngerasa wah bisa nggak ya, ragu-ragu itu kayaknya. Kalau jadi pengusaha jangan ya, kalau kamu mau gitu, karena memang prinsipnya jadi pengusaha itu memang harus siap dengan segala konsekuensinya. Kalau usaha jangan pernah takut untuk jatuh, karena
Kalau mau basah, sekalian basahin gitu ya. Dan memang harus seperti itu gitu. Kalau misalnya mau mendapatkan sebuah keberhasilan, memang harus berani jatuh dulu gitu loh Mbak. Jadi kalau misalnya nih udah jalan usaha ya, misalnya udah punya rencana plan A gitu, udah jalan nih, udah modal, udah keluar banyak, tapi dia ragu. Wah, nggak akan pernah kena nih, nggak ada. Itu mendingan pasti itu udah basah udah basah langsung kan? aja ditelamin Langsung terus aja, gitu loh. nggak usah Dan pakai jangan pernah ragu, yang udah. namanya ini loh Namanya Mbak. pesimis ya itu ya. Betul. Kita Dan harus jatuhnya optimis, nanti guys. Mbak, kayak kita tuh nggak harus belajar untuk konsekuensi gitu. Maksudnya belajar harus fokus sama tujuan. Yakin, karena kalau kamu ngurus orang gitu, maksudnya omongan orang nih ya, kadang kan ada yang wah ini apa segala macam, itu skip dulu. Betul. Tutup telinga, berfokus ya. Nanti suatu saat pun orang yang semacam itu nggak akan pernah bisa berbicara ketika kamu nanti sukses. Betul sekali ya. Ya. Jadi kalau misalnya gagal itu jangan pernah takut dong. Jangan pernah takut. Jangan mencoba lagi gitu. Karena kita memang fungsinya sebagai manusia ya begitu Mbak Say. Apalagi untuk pandemi yang kayak gini ya Mbak Say. Jadi menjerit semua sebenarnya ya. Hasil itu tidak akan mengkhianati proses. That's right. Jadi ketika kamu berusaha dan berproseslah dengan baik dan berfokus. Jadi aku benar-benar kayak harus meyakinkan ke teman-teman gitu loh bahwa sesuatu yang kita fokusin gitu, satu itu biasanya sih bisa ya kalau misalnya selama kita mau gitu loh Mbak. Dan selama PPKM ini mungkin nggak begitu jauh. Maksudnya terkadang memang kesulitannya karena mungkin akses ya Mbak Say. Biasanya cuma 15 menit jadi setengah jam, jadi kadang harus yang kayak Mbak aku mau ke situ tapi kok jalannya gitu. Jadi mungkin penurunan ada tapi tidak terlalu signifikan gitu, nggak terlalu yang kayak mengganggu banget gitu. Dan aku tetap percaya gitu Tuhan selalu kasih jalan untuk kita yang selalu percaya dan yakin bahwa semuanya akan terlewati dengan baik. Jadi rezeki itu udah ada yang ngatur ya. Selama kita yakin dan percaya gitu aja. Jadi gitu guys ya. Jadi kalau misalnya kamu mau mulai usaha jangan ragu-ragu ya. Terus yang harus berfokus ya. Terus yang kedua cari ilmu dulu. Cari ilmu. Ya kan? Ilmu, karena ilmu itu matengin, terus cintai dulu deh pekerjaan kamu. Betul. Karena kita kalau bekerja dengan cinta itu akan menghasilkan sesuatu yang jauh lebih sempurna hasilnya. Betul sekali. Betul, karena itu pun menjadi bagian dari kita ya Mbak Say. Kita kan suka cantik nih, suka rambut wangi, suka cewek gitu loh. Gitu. Perawatan jadi, ember nomor satu. Betul. Nah, jadi dari kesesukaan kita seperti itu, rawatlah atau berikan yang terbaik untuk orang lain seperti kita memberikan diri sendiri gitu. Kuncinya itu aja Mbak. Betul sekali. Jadi yang lain-lainnya skip. Oke, kita mengambil sebuah untung boleh, tapi tetap lakukan sesuatu dengan profesional dan itu tadi kepuasan pelanggan harus nomor satu. Ya, betul sekali guys. Ya gitu. Oke, itu dia guys ya. Terima kasih banyak Mbak Nana. Kita ya, jadi buat teman-teman yang pengen kayak Mbak Meta ya, bisa ngobrol-ngobrol juga lah ya, dicontek tuh tadi apa aja tips-tipsnya. Boleh dioret-oret juga. Jangan ragu juga untuk memulai sebuah usaha. Untuk melangkah itu jangan ragu. Dan harus fokus sayang, jangan pernah takut untuk melangkah. Oke, gitu aja. Terima kasih Mbak Nana untuk waktunya. Dadah. Wah.